Hai guys, balik lagi di channel Vala Review. Seperti judulnya di video kali ini, aku bakal ngasih tau ke kalian tentang apa yang aku pelajari di semester 4. Karena ini udah akhir tahun juga, aku bikin video ini di akhir tahun ya. Buat kalian tahu, ini tanggal 26 Desember 2021. Dan semester 4 akan dimulai di tahun 2022, di awal tahun. Kalau untuk Unpad, biasanya dimulai di tengah Februari. Maaf banget, di video kali ini nggak ada modulnya, kecuali nanti ada satu modul yang bakal aku keluarin. Karena modul-modul aku nggak tahu di mana, dan aku nyari ke adik tingkat aku yang mereka udah minjem pun juga mereka bilang udah ngembaliin kok. Ya mungkin aku juga lupa kali ya karena kelamaan. Dan ya udah, maaf banget, paling nanti aku bakal nambahin beberapa foto dari hasil praktikum aku. Nanti aku ngubek-ngubek dulu ya guys. Kalau untuk bentuk modulnya ya kurang lebih sama kayak modul-modul di praktikum sebelumnya, cuma beda judul dan beda isinya aja. Bentukan cara ngerjainnya juga masih sama kok kayak gitu. Oke, sekarang langsung aku bakal bahas aja dari mata kuliah-mata kuliah yang ada praktikumnya. Nah, di semester 4 ini praktikumnya masih cukup banyak, tapi kita udah sangat-sangat terbiasa dengan praktikum yang super duper banyak dalam satu minggunya. Karena udah di tahun kedua juga kan ya kuliah, masa ya nggak kebiasa terus. Ada 7 matkul dan ada 6 praktikum. Berarti satu hari ada yang 2 praktikum kan, sama kayak semester 3 kemarin. Iya nggak sih? Ya itulah. Ya, pokoknya semester 4 ini termasuk yang padat, tapi kita udah terbiasa, jadi kita ngerasa nggak sepadat itu, tapi tetap padat. Paham kan ya? Aku bakal bahas dari matkul yang gak ada praktikumnya. Nah, matkul yang gak ada praktikumnya itu cuma satu, yaitu pengantar bioteknologi. Namanya pengantar berarti dia bersifat pengenalan ke ilmu bioteknologi. Nah, kan pasti kalian udah tau lah bioteknologi itu apa, yaitu teknologi yang menggunakan biologis, hal-hal yang berbau biologis, makhluk hidup. Contoh sederhananya, kalau misalnya waktu SD, SMP, SMA, bioteknologi pasti berhubungan sama kayak bikin yogurt, keju, dan sebagainya yang menggunakan teknologi biologi. Tapi di sini itu akan dibagi lagi antara bioteknologi hewan dan tumbuhan. Nah, nanti dosennya juga beda-beda tergantung dari lab hewan atau lab tumbuhan dan atau lab mikrobiologi sendiri. Di situ juga kita belajar tentang bagaimana peran hewan dan tumbuhan dan bakteri-bakteri lain, pokoknya yang tak kasat mata gitu, berperan dalam kemajuan teknologi atau hal-hal yang bisa kita nikmati sekarang. Contoh sederhananya itu ya yogurt tadi yang aku bilang di awal. Itu tuh termasuk agak cukup kompleks menurut aku belajarnya. Tapi nggak sekompleks itu, dia masih cuma hafalan aja tanpa ada praktikum. Karena praktikumnya akan dilakuin di semester 5, yaitu bioteknologi hewan dan tumbuhan. Biasa disingkatnya biotektum 1 atau biotektum. Jadi di semester 4 kalian cuma belajar pengantarnya doang. Bioteknologi itu apa, dari hewan tuh bisa dihasilkan apa, dari tumbuhan, dari bakteri itu dihasilkan apa. Oke, cuma itu doang pengantar bioteknologi. Kita langsung ke matkul selanjutnya. Matkul yang aku cukup suka, yang kedua adalah MIKTER atau mikrobiologi terapan. Mikrobiologi terapan ini merupakan lanjutan mata kuliah dari mikrobiologi sebelum-sebelumnya. Kayak di semester 2 kita belajar mikrobiologi dasar, semester 3 kita belajar mikrobiologi lingkungan atau MIKLING. Apa ya, mata kuliah yang bisa dibilang saling berkaitan dan nyambungnya ke sini. Dari mikrobiologi dasar bisa nyambung ke sini karena apa yang dipelajari di mikrobiologi dasar kita aplikasikan di sini. Karena juga terapan, berarti kita mengaplikasikan bakteri-bakteri itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi praktikumnya itu bentuknya kita disuruh bikin produk dari biologi yang bisa kita konsumsi, yang menggunakan materi mikrobakteri gitu loh. Waktu itu dibagi, satu angkatan itu dibagi 6 kelompok besar kalau nggak salah, aku lupa. Nah, setiap kelompoknya itu disuruh untuk bikin produk. Ada yang yogurt, ada yang roti, ada juga kalau tahun-tahun sebelumnya pernah disebutin kimchi juga, tapi untuk tahun aku ini banyaknya bikin yogurt dan roti. Kalau misalnya kalian mau bikin produk biologi lainnya itu nggak apa-apa, tapi harus bisa dipasarkan karena nanti kita akan jualan di depan gedung biologi. Kebetulan kelompok aku ini bikin yogurt, tapi kita nambahin charcoal aktif di dalamnya gitu. Ya, kita membuat kreativitas aja masing-masing, logonya juga kita yang bikin. Terus inovasinya namanya juga kita yang bikin, dan kebetulan waktu itu lagi baru keluar ini loh, Wakanda, apa sih, Black Panther, jadi kita terinspirasi dari itu juga. Temen aku jual roti, ada yang dalamnya pakai sosis, ada yang dalamnya coklat dan lain-lain sebagainya, dan itu cukup laku juga, apalagi dosen juga kan biasanya mau gitu membeli produk anak-anaknya, mau yang anak yang mereka bimbing atau dari kelompok lain. Nah, di praktikum ini juga akan ada satu dosen pembimbing dan satu asisten laboratorium, yaitu angkatan yang 1 tahun di atas kita. Waktu itu kan aku dibimbing sama Bu Asri Penny Wulandari.
Beliau baik banget dan menjelaskan juga kita mau bikin apa secara perlahan, dan laporannya kita bikin di akhir. Bentuknya itu biasanya segimana dosen pengampunya, dosen yang membimbing kita. Kalau Bu Asri ini inginnya bentuk kayak apa ya, pokoknya sekreatif mungkin, kayak majalah gitu. Pokoknya beliau inginnya bentuknya seperti itu, dan ya we made it. Kalau kelompok lain juga mungkin ada yang standar, biasa ada yang bentuk jurnal itu segimana dosennya, dan kita bener-bener jualannya juga alhamdulillah laku. Karena kita ngajalinnya seneng, apa yang kita pelajarin kita aplikasiin gitu loh. Jadi bikin yogurtnya itu kita beli starternya itu apa, yogurt pakai merek Biocool yang padat, yang Greek yogurt gitu, yang nggak ada rasanya, karena kita lihat ingredientnya butuh si bakteri tersebut. Udah gitu si yogurt yang padat itu kita satuin ke susu murni. Kalian bisa pakai susu ultra yang plain atau susu lainnya itu boleh banget. Tapi di sini aku pakainya susu ultra yang plain. Karena dia lebih awet juga kan dibanding susu murni yang sapi itu. Nah, udah dimasukin ke susu ultra itu yang 1 literan ini. Tunggulah setelah diinkubasi, tunggu sekitar 3 sampai 4 hari kalau nggak salah. 3 hari sih, nggak 4 hari. Terus fermentasinya kan terbentuk kan. Nah, nanti itu akan jadi yogurt, dan itulah yang kita tambahin gula sedikit atau madu dan sama charcoalnya itu sendiri, terus nanti kita jual kayak gitu. Kenapa pakainya Biocool? Karena setahu aku dia yogurt yang cukup bagus, cukup mahal juga dari harganya kan dibandingin yogurt yang lain yang encer dan manis banget. Kalau Biocool ini tuh kayak murni. Dan aku pernah sempat nyobain bikin sendiri pakai starter yang lain, itu nggak jadi yogurtnya. Kayak aneh, jadi susu basi enggak, tapi jadi yogurt juga enggak ngerti. Jadi padahal tuh inkubasinya dan caranya sama banget. Oke, lanjut sekarang ke taksonomi vertebrata. Nah, taksonomi itu di semester 4 ada 2, satu vertebrata dan satu ini phanerogami. Aku bakal bahas yang vertebrata dulu. Nah, kalian udah tahu kan vertebrata itu apa? Ya benar, makhluk bertulang belakang. Yang aku ingat adalah praktikumnya cukup banyak, dan 1 kali praktikum itu spesiesnya bisa banyak banget, apalagi waktu bab yang ikan. Kita sekitar 1 kali praktikum tuh sekitar ngapain? Hampir 100 ikan, bahkan lebih. Dari mulai yang hiu, kan ikan itu dibagi 2 juga kan, ada tulang yang rawan sama tulang sejati. Nah, hiu itu tulang rawan, sedangkan ikan yang lain tulang sejati, dan kita disuruh ngapain juga. Yang kayak gitu-gitu loh, makhluk yang ada di laut atau di air tawar. Ikan bawal laut, bawal tawar itu bedanya apa? Ikan sebelah juga itu kayak gimana? Atau kan kalian yang di SpongeBob itu flat yang suka nonjokin dia, itu ikan sebelah. Terus ada ikan ayam-ayaman. Aku lupa nama latinnya apa, but ya ikan tapi namanya ikan ayam-ayaman. Terus ada bandeng juga, tongkol. Terus ada ikan pari. Dan kalau untuk ikan hiu kita mempelajari sisiknya. Bentuk sisiknya itu ada 4 macam kalau nggak salah dari ikan-ikanan ini. Ada yang sikloid, ada yang apa gitu, banyak. Nah, si hiu ini tuh kayak beda sendiri gitu kan, dia kayak licin, kayak nggak bersisik, padahal sebenarnya itu ada, kalau pakai mikroskop tuh kelihatan bentuk sisiknya gitu. Dan itu kita pakai awetan yang ada di gedung kuliah kita, bukan asli hiu ya. Sedangkan kalau yang lain para asisten laboratoriumnya beli di pasar, dan ya udah kita liatin gitu loh. Terus insangnya kayak gimana, ciri pernafasannya dan organ-organnya di vertebrata ini dijelasin. Terus setelah itu juga ada bab yang kita burung. Nah, burung-burung itu mereka beli di pasar burung. Ya udah kita lihat aja. Ini burung yang lovebird itu masuknya apa? Yang merpati itu apa? Burung gereja itu apa? Burung bondol haji juga apa? Bondol biasa gimana? Elang segala macam, dari paruhnya, dari cara terbangnya, kenapa dia bisa terbang, dan bentuknya, makanannya segala macam itu apa aja dipelajarin. Ini yang aku ingat ya. Ada yang bab ular atau reptil. Sama mamalia juga. Tapi yang mamalia itu kita lihat ke kebun binatang, guys. Nah, ini aku bakal bahas dulu yang reptil ya. Yang reptil itu, akang tetehnya itu minjem ke orang-orang yang memang melihara reptil. Contohnya waktu itu aku ingat banget baru mau masuk ruang lab, aku tuh kayak mau nurunin kursi, tapi kok berat gitu ya, agak bingung. Aku nggak ngeh kalau di situ tuh udah ada ular ngelingker. Kan kursi itu biasanya di meja ya, di atas meja. Tapi tuh aku tiis aja, maksudnya aku ya dingin aja tanpa tahu gitu, nggak ngeh di situ ada ular, tapi ternyata itu ada ular warna hijau. Tapi itu tenang kok, mulutnya tuh udah ditutupin gitu, dan kayak diikat gitu, tapi nggak menyakiti mereka, dan mereka dalam keadaan kenyang. Terus ada juga itu anaconda, tapi masih kecil, kayak cuma 1,5 meter. Itu gede ya, semeter berarti, semeter. Terus ada buaya yang kecil gitu, kayak segede gini. Ada salamander juga, itu kan amfibi ya, kita juga nanti kodok katak itu udah biasa banget. Nah, terus ada apa lagi ya? Pokoknya kan vertebrata itu kelasnya dibagi 5 ya, ada mamalia, reptil, amfibi,
Pisces, ikan-ikanan, sama Aves yang burung-burungan itu. Nah, kalau yang mamalia ini, karena kan nggak mungkin ya bawa kucing, sapi, segala macam ke dalam praktikum, jadi dosennya menyarankan kita untuk praktikum ke Kebun Binatang Bandung. Nah, disinilah yang cukup seru menurut aku, karena sekalian jalan-jalan juga. Itu waktu hari Sabtu apa Minggu, aku lupa, ketemuan di Kebun Binatangnya. Kalau misalnya ada yang mau pergi bareng dari Nangor, silakan, tapi karena rumah aku di Bandung, jadi aku pergi dari rumah. Ketemuan di sana, dan di sana juga kita dibagi-bagi gitu loh, berdasarkan kelompok kita masing-masing. Tapi meskipun akhirnya nyebar-nyebar juga sih, yang penting kita berhasil memotoin seluruh spesies di sana, kayak mamalianya, terutama mamalianya dan spesies-spesies lainnya, burung segala macam. Pokoknya yang kita pelajarin di vertebrata ini kita fotoin dan kita bikin laporannya juga nanti dalam bentuk laporan besar dan dikumpulin. Seperti biasa dalam modulnya kita identifikasi berapa jumlah sisik ular. Itu waktu praktikum ular ya. Kayak itu ada rumusnya gitu loh, dan aku lupa juga. Terus bentuk taring ular itu gimana, bentuk moncong buaya itu gimana, terus bentuk-bentuk kaki katak sama kodok itu kan pernah juga ya dipelajarin di biologi dasar, tapi di sini juga lebih dalam lagi dipelajarin, dan kita tulis semua di modulnya. Terus susunan taksonominya kayak dari kingdom sampai spesies namanya kita tulis, terus udah gitu udah nanti kita kumpulin sama nanti ke asemnya segala macam, dan ya kita ujiannya ketok seperti biasa yang udah sering banget aku jelasin di video-video sebelumnya. Oke, next setelah taksonomi vertebrata aku bakal bahas taksonomi Phanerogami. Phanerogami ini adalah lanjutan dari taksonomi Cryptogami. Sedangkan kalau vertebrata dari lanjutan invertebrata of course. Nah, di Phanerogami ini kita belajar apa sih? Sama aja kok, kita nyari tumbuhannya, nyari tanamannya yang ada di sekitar Unpad, di Arboretum Unpad. Sama dibagi berkelompok juga, ada aslemnya juga, dan lebih seringnya kita ke lapangan. Dan untungnya itu pagi, jadi nggak begitu panas gitu loh ke lapangannya. Terus kita identifikasi dia termasuk tumbuhan yang berkayu. Karena Phanerogami ini kan kasarnya adalah tumbuhan sempurna, jadi yang dari akar, batang, daun, dan bunganya itu lengkap. Nah, nanti kita mempelajari juga dia tipe bunganya apa sih, dia punya putiknya sama benang sarinya nggak, dia punya pedangkelnya nggak, dia punya ovariumnya atau enggak. Nah, itu kita pelajarin dan kita gambar. Terus ujiannya juga sama, ujian UTS-nya itu UTS apa UAS-nya seinget aku, jadi nanti kita tuh dikasih tanaman atau tumbuhan di meja tersebut, kita berdua-berdua, dan itu random banget, entah itu aku bisa sama kelas A atau sama kelas B lagi. Waktu itu aku sama teman aku yang cowok, random banget, dan itu jawabannya bener-bener buat kita, jadi kita kerja sama gitu loh. Emang sistemnya kayak gitu praktikumnya. Aku waktu itu dapatnya cinnamomum sp atau ini kayu manis, sama dapat apa lagi aku lupa, pokoknya ada sekitar tiga tumbuhan gitu. Terus kita identifikasi dia tumbuhan apa, spesies apa itu. Makanya sebelumnya aku biasanya nanya temen aku, nanti kita ngapain ya gini gitu loh. Itu, dan kita taunya H-2 apa H-1, aku lupa deh, pokoknya baginya ngedadak banget. Jadi bener-bener kita harus udah nggak bisa saling mengandalkan temen juga gitu loh intinya. Kalau nggak salah H-1, jadi sorenya aku bertahu, dan sedangkan ujiannya itu besok. Jadi ya terus nanti disebutin juga ciri-ciri khususnya apa. Kayak cinnamon itu kan wangi ya, si daunnya tuh kalau dikerek gitu tuh wangi banget guys, sumpah. Kayak cinnamon aja, kayak kayu manis aja baunya, kayak bau rempah gitu. Enggak kayak kayu manis sih, kayak bau rempah, pokoknya wangi banget sih kalau menurut aku. Dan itu memang ciri khas dia juga. Terus dia si daunnya itu menjari atau menjarum ya? Enggak mungkin menjarum, itu pinus. Ya pokoknya tipe daunnya apa gitu, aku lupa. Oke, yang selanjutnya itu ada perwan. Itu disingkatnya. Perwan ini perkembangan hewan, merupakan lanjutan dari Suvisuan 1 sama 2 yang udah aku bahas di semester 2 sama 3. Kalian bisa lihat videonya Suvisuan itu apa. Perwan ini perkembangan hewan. Namanya perkembangan hewan berarti kita mempelajari perkembangan dia dari mulai embrio sampai jadi individu. Nah, semua embrio itu sama sampai zigot itu tuh masih sama. Terus nanti baru dari morula, blastula, yang gitu-gitulah ya. Bentukannya itu baru kelihatan beda. Ada yang bakal jadi sayap, bakal jadi tangan, jadi kepalanya mana, ekornya mana. Kalau di hewan kan kayak gitu, kalau di manusia kan mengecil aja di tulang ekor doang gitu. Nah, itu kita pelajari nanti. Ini termasuk lebih susah sih menurut aku daripada Vistum, karena ujiannya pun juga agak-agak lebih susah. Ya, nanti ada 3 tipe soal gitu, 1, 2, 3. Nah, kita boleh buka salah satunya. Nah, itu tergantung gimana levelnya juga gitu loh. Dan beranak juga, jadi per soal ada poinnya. Ada A, B, C. Nah, biasanya nggak setentu. A nggak selalu mudah, B nggak terlalu susah, C nggak selalu paling sulit gitu. Nggak, itu random gimana dosennya. Sebenarnya kalau misalnya kalian sangat-sangat menyukai matkul ini, ya kalian akan menganggap itu
bisa-bisa aja kalian jawab gitu. Cuman memang tingkat soalnya dosennya pun bilang ada yang lebih sulit di antara A, B, C itu, dan kita pilih ya itu random sih, untung-untungan aja bagi kita. Ya, soalnya juga cuma 5 dan sama sistem kotak, jadi dibalisin gitu ke belakang dan kita pindah ke yang pas diketok pindah ke yang soal belakangnya ya kayak gitu. Sebenarnya lebih sulit tuh karena lebih kompleks, apa yang kita pelajarin itu benar-benar lebih kompleks, lebih ke dalam-dalamnya lagi dibandingin waktu struktur fisiologi hewan 1 dan 2 gitu. Oke, sekarang kita pindah ke ekter atau ekologi terestrial. Di sini juga ada praktikumnya. Kita dibagi-bagi juga sama kelas A dan kelas B, dan kita praktikumnya itu karena dia terestrial, jadi kita menjelajahi arboretum. Nah, nanti setelah ini akan ada ekologi perairan di semester 5. Itu juga praktikum di arboretum. Nanti aku bakal jelasin di video lain ya. Ekologi terestrial ini tuh artinya darat, jadi kita mempelajari tentang darat, merupakan lanjutan dari ekologi dasar yang ada di semester sebelumnya, yang udah pernah aku jelasin juga. Jadi kita benar-benar tentang environment, tentang lingkungan, simbiosisnya itu sesama satu sama lain antara makhluk hidup dan benda tak hidup itu kayak gimana, kita pelajarin di sini. Karena dia terestrial, berarti kita harus tahu daratan itu kanopinya, jadi kayak pohon-pohon itu kan rindang gitu kan. Nah, kalau rindang itu menutupinya itu, tutupannya itu disebutnya kanopi, bukan kanopi atap gitu kan. Ya, tapi dari tumbuhan, terus itu kayak gimana, terus jarak dari satu pohon ke pohon lain tuh bisa ada rumusnya gitu, dan jadi satu hutan tuh kemungkinan ada berapa pohon gitu, kita bisa tahu deh, seinget aku. Terus nanti ada alat-alatnya buat ngambil pasir, buat ngambil tanah, terus tipe daratan, dia tinggi atau rendah, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Tapi kadang nggak begitu masuk di otak aku suka melakukan suatu hal yang di lapangan, tapi untuk teori yang ada di lapangan aku kurang begitu paham. Untuk teorinya semua sama ya, per babnya itu biasanya ada dosen pengampunya masing-masing, per bab atau per 2 bab gitu. Biasanya beliau yang membeda-bedakan, yang bagi-bagi. Kita tinggal sebagai korea tinggal menghubungin aja minggu ini untuk siapa gitu. Biasanya sih dosennya udah tahu minggu ini pelajaran apa-apa gitu. Kurang lebih kayak gitu sih dari ekologi terestrial. Oke, yang terakhir ini adalah satu-satunya modul aku yang tersisa, yaitu fisiologi tumbuhan. Nih, warna hijau. Fisiologi tumbuhan ini merupakan lanjutan dari Supertum, struktur perkembangan tumbuhan 1 dan 2 yang ada di semester-semester sebelumnya. Nah, bedanya apa ini? Fisiologi di sini tuh nanti kita praktikumnya lebih kompleks karena kita benar-benar menanam kayak zaman SD, SMP gitu loh, nanam jagung dari nol, atau nanam kacang merah sama kacang hijau dari nol. Tapi kita nanti ngebedainnya itu yang satu ditambahin zat apa, yang satu tambahin zat apa, yang satu tambahin zat apa, kayak gitu. Nah, bentuk laporannya itu meskipun ada modulnya kayak gini, tapi kita bentuk laporannya ada sebagian yang ditulis di sininya nih, kayak gini keterangannya, laporan. Ada yang di HVS. Nih tuh pembahasannya di HVS. Karena ini waktu pertama kali dan modulnya waktu belum ada. Harus ada susunan taksonominya juga. Waktu pertama kali kita nanam padi, jadi per kelompok itu 100 biji padi, kita benar-benar ngitung, yang satu ditaruh di tempat gelap, yang satu ditaruh di tempat terang. Terus kita amatin selama seminggu, nanti kita bikin laporannya gitu loh. Ini tuh dibagi-bagi gitu loh, ada yang dikasih air doang sama ada yang dikasih apa gitu di kelompok lain. Nanti kita bandingin, yang dikasih air doang dia pertumbuhannya segimana, terus nanti daya tumbuhnya itu kayak gimana. Jadi per hari itu berapa senti gitu namanya. Selama seminggu gitu. Terus nanti yang jagung juga dilihat akarnya sama panjang batang yang tumbuhnya gitu loh. Panjang akarnya di berapa selama seminggu. Dan seperti biasa harus ada daftar pustaka. Jadi bikin laporan itu mirip-mirip sama mikrobiologi dasar sama kimia dasar, mirip-mirip kayak gitu, cuma nggak sepanjang itu laporannya. Dan nanti kalau misalnya modulnya udah dapat, kita bikinnya di sini nih, tuh kayak gini panjang banget, dan semuanya memang harus tulis tangan tuh. Nah, ini nanti si perlakuan kecampainya itu ada yang ditambahin. Yang satu tuh harus ada kontrol ya, aquades, yang terus nanti ada alelopati berapa persen, 5%, misalnya terus kelompok lain 10%, berapa persen kayak gitu. Atau di satu kelompok aja kita ngerjain itu gitu, karena kan satu kelompok sekitar 10 orang, jadi nanti tuh dibawa ke kosan gitu loh, atau rumah. Biasanya di kosan, biasanya di kosan biar gak kerusak gitu di jalan. Nanti kita amatin gitu panjang akarnya, akar primer sama panjang batang primernya, bukan batang sih, apa sih namanya, koleptilnya itu berapa. Nah, nanti itulah biasa nih tuh dibahas kenapa bisa terjadi, kenapa yang 5% itu panjangnya sekian, sedangkan yang 10% itu panjangnya sekian, kayak gitu-gitu. Sama fotonya seperti biasa dikasih keterangan. Setelah 48 jam, setelah 24 jam, jadi kayak sekitar 3 hari 4 hari gitu, karena di hari kelimanya biasanya harus udah dibuat gitu loh si
laporannya. Kalau yang padi tuh ada yang dikupas sama yang enggak kan. Kalau yang enggak tuh yang masih ada kulitnya gitu loh, yang warna coklat gini, dan ini yang dikupas tuh benar-benar beras aja kita tanam gitu. Itu tumbuh juga ternyata, dan kita seperti biasa ngitung juga daya kecamanya gimana. Dan kalau di praktikum selanjutnya itu kita ada yang pakai batang-batang hanjuang gitu, ditanam gitu. Batang hanjuang kan dia berkayu ya, jadi dia tanamnya nanti tumbuh gak nih akarnya kayak gitu loh, kayak di stek kali ya kalau zaman SD namanya. Terus kita juga harus bikin grafiknya, di beberapa bab ada yang harus bikin grafiknya. Pokoknya kayak gitu guys sampai akhir. Dan ujiannya pun dia, seinget aku tuh bukan ketok tapi soal, sekitar 5 apa 10 soal, aku lupa. Pokoknya nanti ada menghitung beratnya juga, berat benihnya, terus berat akar, kayak gitu itulah. Pokoknya seru kok yang ini menurut aku, enggak sih, yang lain juga seru, cuman yang ini tuh serunya karena kita benar-benar ngelakuin nanam gitu, kayak merawat sesuatu gitu kan. Kalau ini kita cuma lihat doang, kalau ini tuh kayak merawat, jadi kayak menjaga gitu. Oke, sekian yang bisa aku jelasin di biologi semester 4 ini. Semoga kalian suka, semoga membantu, dan maaf banget aku nggak bisa nunjukin modulnya karena udah hilang juga, dan aku mencoba untuk minjem ke teman-teman aku pun juga yang mereka sama udah nggak tahu di mana, udah di gudang segala macam, karena itu udah cukup lama juga ya, sekitar 3 tahunan lalu. Kalau misalnya kalian mau ada sesuatu yang ditanyain tentang perkuliahan, terutama tentang jurusan yang sama kayak aku juga, kalau kalian tertarik kalian bisa langsung DM aku aja, insya Allah aku balas. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu nonton video tentang kuliah aku. Semoga membantu, and thank you so much for watching, and I'll see you guys on next video. Bye bye.